Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kemurahannya kita boleh diizinkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan, dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Pasal yang ketiga ayat 15, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagian A secara khusus, Kolose 3 ayat 15 bagian A. Baca terus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan tentu juga kepada sidang jemaat Tuhan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus, langsung saja kita membaca 1 Korintus 7 ayat 15. 1 Korintus 7 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, Ya. biarlah ia bercerai. Ya. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Ya, bagian B. Terus? Tetapi Allah memanggil kamu Ya. untuk hidup dalam Ya. damai sejahtera. Tetapi Allah memanggil kita semua untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memanggil kita sekaliannya, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan tanpa terkecuali, kaya miskin, semuanya Tuhan panggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Untuk hidup dalam damai sejahtera. Amin, saudaraku. Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, Ya. tetapi damai sejahtera. Iya. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi Allah menghendaki damai sejahtera. Jadi jangan sampai kekacauan terjadi karena sesuatu yang tidak baik dalam kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan itu, melainkan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mulai dari malam ini, mulai dari detik ini, mari kita mengambil satu komitmen, satu keputusan yang baik sesuai dengan firman Allah yang kita terima malam ini, supaya kita boleh membawa diri kita nanti rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah dalam keadaan damai sejahtera, senantiasa memerintah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Imamat 26 ayat 6. Imamat 26 ayat 6. Tancap gas ya. Imamat 26 ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Ya. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Terus? Aku akan menyiapkan binatang buas dari negeri itu. Ya. Dan pedang tidak akan melintas di negeri Puji itu. Tuhan. Tinggal di negeri dengan damai sejahtera, tinggal di negeri yang Tuhan berikan ini dengan damai sejahtera, digambarkan seperti orang yang berbaring. Digambarkan seperti orang yang berbaring tanpa dikejutkan oleh dua hal. Digambarkan seperti orang yang berbaring tanpa dikejutkan oleh dua hal. Satu, tanpa dikejutkan oleh binatang buas. Dua, tanpa dikejutkan oleh pedang. Puji Tuhan. Mari kita simak dua hal di atas. Dimulai dari tentang tanpa dikejutkan oleh binatang buas. Tentang tanpa dikejutkan oleh binatang buas. Saudara, binatang buas menunjuk tiga hal, yaitu satu, antikris. Binatang buas menunjuk tiga hal, yaitu satu, antikris. Saudaraku, antikris disebut juga binatang yang keluar dari dalam laut, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1. Tandanya,
terikat dengan roh mamon atau roh jual beli. Tandanya antikris itu terikat dengan roh mamon atau roh jual beli. Puji Tuhan, antikris ini digambarkan dengan tiga jenis binatang, antara lain 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Jadi sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1, saudaraku, antikris ini digabungkan. Antikris ini adalah gabungan dari 3 jenis binatang, antara lain 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 2 nabi palsu. Nabi palsu disebut juga binatang buas. Nabi palsu disebut juga binatang buas, binatang yang keluar dari dalam bumi, sesuai dengan yang tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 11. Binatang yang keluar dari dalam bumi, sesuai dengan yang tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 11. Tandanya penuh dengan penyesatan. Ya, tandanya penuh dengan penyesatan, sebab nabi-nabi palsu melayani dengan kelicikan mereka. Sebab nabi-nabi palsu melayani dengan kelicikan mereka, itu tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3 dan Efesus 4 ayat 14. Puji Tuhan. Amin. Sekarang wujud dari nabi-nabi palsu ialah bertanduk 2 seperti anak domba. Tetapi kalau berbicara seperti seekor naga, saudara. Tetapi kalau berbicara seperti seekor naga, berarti perkataan-perkataannya penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepalsuan. Pendeknya, nabi-nabi palsu disebut dengan serigala berbulu domba. Sesuai dengan Injil Matius 7 ayat 15 dan Yohanes 10 ayat 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi nabi palsu disebut juga dengan binatang buas. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Itulah serigala berbulu domba. Puji Tuhan. Kemudian 3, daging. Daging ini juga disebut binatang buas, saudaraku. Daging ini juga disebut binatang buas, sehingga setiap orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginannya, sekali waktu kalau saudaraku, kalau daging ini dibiarkan terus dininabobokan, sekali waktu dia bisa bagaikan binatang buas yang siap menerkam. Sebab itu jangan sampai kita meninabobokan daging ini. Sebab daging ini juga merupakan musuh dalam selimut, karena dia tinggal bersama-sama dengan kita. Amin, saudaraku. Sebab itu daging ini tidak boleh dininabobokan, tidak boleh malas, tidak boleh bermanja-manja. Tetapi tetap harus memikul salib untuk menghukum daging. Kalau tidak, dia akan menjadi binatang buas yang sekali waktu menerkam kehidupan rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Hal ini disebut juga dengan binatang buas karena hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat, sesuai dengan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pada ayat tersebut terlihat dengan jelas perbuatan-perbuatan daging yang jahat. Seluruhnya ada 15 hal jenis-jenis dari tabiat daging tersebut. Ada 15 hal jenis-jenis dari tabiat daging itu sendiri. Amin, saudaraku. Tanda hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh, tidak memikirkan perkara di atas, perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang di dalamnya, sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Amin. Puji Tuhan. Itulah 3 jenis binatang buas dengan tanda-tandanya. Jadi sekali lagi, binatang buas yang pertama itulah antikris, binatang yang keluar dari dalam laut, yang merupakan gabungan dari 3 jenis binatang, antara lain macan tutul, beruang dan singa. Kemudian binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi palsu, yang juga disebut dengan serigala berbulu domba. Binatang yang ketiga itulah daging dengan segala hawa nafsunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah 3 jenis binatang buas dengan tanda-tandanya. Namun, jikalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita masing-masing. Maka digambarkan seperti orang yang berbaring tanpa dikejutkan oleh binatang buas. Tanpa mengalami kekejutan. Atau tidak dikejutkan oleh 3 jenis binatang buas tadi. Puji Tuhan, oleh sebab itu marilah kita lihat sebagai gambarannya
tidak dikejutkan dengan 3 jenis binatang buas. Yesaya 11. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai 7. Yesaya 11. Ya, puji Tuhan, jangan turuti hawa nafsu daging. Jangan turuti hawa nafsu daging. Puji Tuhan, Tuhan sudah membuka pintu bagi kita untuk berada di dalam rumah Tuhan, sehingga dengan demikian kita memperoleh kesempatan untuk menyentuh bahkan memikul salib. Dengan demikian sebagai sarana untuk menghukum daging ini. Salib adalah sarana yang paling efektif untuk menghukum daging ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya paling peka sekali dengan orang yang masih hidup dengan menurut hawa nafsu daging. Saya bisa dengar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya mengandung daging atau tidak, walaupun terlihat baik. Walaupun terlihat baik, tetap saya tahu itu perkataan mengandung daging atau tidak. Tetap saya tahu. Walaupun terdengar merdu, manis, baik, mengandung daging atau tidak, saya tetap tahu. Sebab itu berkali-kali saya sampaikan, kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, berarti Tuhan buka pintu bagi kita, sehingga kita boleh menyentuh bahkan memikul salib sebagai sarana untuk menghukum daging ini. Jadi Tuhan Yesus itu baik loh sama kita, saudaraku. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. So itu hati-hati. Tetapi jangan juga saudara terlihat terlihat baik hanya di depan saya. Tidak baik itu. Karena kalau hanya terlihat baik di depan saya, di belakang sana tidak baik. Sampai kapanpun saudara tidak akan layak untuk melayani Tuhan. Jadi yang rugi diri sendiri, bukan Tuhan. Tidak pernah rugi, kita yang rugi. Selama binatang buas berada di dalam negeri di mana kita berada, kita mengalami kerugian besar. Sebab jangan biarkan ada binatang buas. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam setiap hati kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memerintah di negeri dimanapun kita berada. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Namun jikalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka digambarkan seperti orang berbaring tanpa dikejutkan oleh binatang buas. Sebagai gambarannya adalah dalam Yesaya 11, dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Serigala akan tinggal bersama domba. Puji Tuhan, berarti damai sejahtera Kristus telah memerintah negeri itu. Terus, dan macan tutul akan berbaring di samping. nah, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Terus, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Damai sejahtera Allah memerintah dalam damai sejahtera Kristus memerintah di hati juga. Terus, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Puji Tuhan, ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Terus, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Ya. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan bahwa serigala, domba, kambing, serta anak kecil tidak dikejutkan oleh binatang buas, yaitu di sini dikatakan bahwa domba, kambing, serta anak kecil tidak dikejutkan oleh binatang buas, antara lain serigala, macan tutul, beruang, dan singa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti damai sejahtera Kristus telah memerintah di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang saudaraku, binatang buas ini, 4 binatang buas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama serigala, menunjuk nabi-nabi palsu. Menunjuk nabi-nabi palsu. Yang kedua, macan tutul, beruang, singa. Ini menunjuk antikris. Menunjuk antikris. Puji Tuhan. Yesaya 11 ayat 8 sampai 9. Yesaya 11 ayat 8 sampai 9. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Terus, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. terus,
tidak ada yang akan berbuat jahat Ya. atau yang berlaku busuk Ya. di seluruh gunungku yang kudus. Semua sekarang ini lewat ibadah doa penyembahan menunjukkan bahwa kita sekarang berada di atas gunung Tuhan. Kalau kita memang berada di atas gunung Tuhan, tidak di situ tidak ada perbuatan jahat dan tidak lagi berlaku busuk. Sesuatu yang busuk suatu kali nanti bau busuk akan tercium. Sebab itu selama kita berada di atas gunung Tuhan, sampai kita disebut gunung Tuhan, gunung Sion, maka tidak ada lagi perbuatan jahat, tidak ada lagi perbuatan yang busuk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan pertahankan sesuatu yang busuk. Bau busuk lama-kelamaan akan tercium juga. Tidak bisa ditutupi. Sehebat-hebatnya manusia menutupi bau busuk, perbuatan busuk, lama-lama akan terasa juga bau busuk itu. Tidak bisa ditutupi. Sepandai-pandainya manusia, tidak bisa. Kecuali kalau kita melarikan diri dari Tuhan, tidak akan kelihatan bau busuk, tidak akan kelihatan. Tetapi selama kita ada di atas gunung Tuhan, jangan pertahankan perbuatan yang jahat dan perbuatan yang busuk. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ayat berapa sekarang? 9, baca. Tidak ada yang akan berbuat jahat Ya. atau yang berlaku busuk Ya. di seluruh gunungku yang Ya, kudus. di atas gunung yang kudus terus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Ya. akan Tuhan, Ya. seperti air laut yang menutupi dasarnya. Puji Tuhan. Perhatikan dengan baik di sini. Ular tedung tidak membahayakan anak yang menyusui. Kemudian ular beludak tidak membahayakan anak yang cerai susu, anak yang sudah disapi. Amin, saudaraku. Singkatnya, di atas gunung Tuhan yang kudus tidak ada yang berbuat jahat dan tidak ada yang berlaku busuk. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Ya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah terus. Kedewasaan penuh Ya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai Puji dengan kepenuhan Tuhan. Kristus. Haleluya. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, sama dengan mencapai kedewasaan penuh. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah menunjuk bahwa ia telah mencapai kepada kedewasaan penuh. Amin, saudaraku. Telah mencapai kedewasaan penuh. Mari kita lihat contoh kedewasaan rohani, contoh dewasa rohani. Mas Kidung Agung, contoh dewasa rohani, Kidung Agung. Pasal 8 ayat 10. Contoh dewasa rohani, Kidung Agung 8 ayat 10, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku adalah suatu tembok. Aku adalah, coba baca judulnya. Mempelai Ya. perempuan dan adiknya. Lihat pernyataan daripada mempelai perempuan ayat 10. Aku adalah suatu Aku tembok. adalah suatu tembok. Terus, Dan buah dadaku bagaikan menara. ya. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Puji Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan apabila telah mencapai kedewasaan penuh digambarkan dengan seorang perempuan, digambarkan seperti mempelai perempuan yang telah memiliki buah dada. Digambarkan seperti mempelai perempuan yang telah memiliki buah dada. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Buah dada menunjuk 2 loh batu berisikan 10 hukum. Buah dada menunjuk 2 loh batu berisikan 10 hukum. Sedangkan inti dari 10 hukum Allah hanya satu, yaitu kasih. Sedangkan inti dari 10 hukum Allah hanya satu, yaitu kasih. Amin. Pendeknya gereja Tuhan yang sudah mencapai kedewasaan penuh mampu mengasihi Tuhan. Mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Beda dengan kanak-kanak rohani. Kalau dia tersakiti, dia menangis. Kalau dia tersakiti, dia akan membenci orang yang menyakiti. Sebaliknya, kepada orang yang berbuat baik, dia berbuat baik. Kepada orang yang mengasihi, dia mengasihi. Dia belum mampu mengasihi dengan kasih agape.
Itu kanak-kanak, tetapi kalau dewasa, dia mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Puji Tuhan. Hukum 5 sampai dengan hukum yang keempat, hukum 1, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat ditulis pada loh batu yang pertama, sama dengan kasih kepada Tuhan, sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Amin. Sedangkan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 ditulis pada loh batu yang kedua, sama dengan kasih kepada sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan, inilah kehidupan gereja yang sudah mencapai kedewasaan penuh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. Itu hukum 1 sampai 4. Ditulis pada loh batu yang pertama. Hukum 5 sampai 10 ditulis pada loh batu yang kedua, sama dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Berarti tidak ada keinginan untuk menyakiti sesama. Kalau mengasihi sesama persis seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita mencolek daging ini rasanya sakit, ya seperti itulah rasanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita semua mencapai kepada kedewasaan penuh, supaya kita betul-betul mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mengasihi itu tidak boleh dengan pura-pura, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan kita. Itu mengasihi Tuhan, demikian juga mengasihi sesama, persis seperti mengasihi diri sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya di dalam kasih itu tidak ada egois, tidak menciderai, tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita lihat tentang kasih di dalam Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hukum yang terutama. Ya. Jawab Yesus. Ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Ulangi dulu. Hukum yang terutama ayat 29. Jawab Yesus. Ya. Hukum yang terutama ialah. Boleh baca 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, Ya. yang tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, Terus datang kepadanya dan bertanya, Ya. hukum manakah yang paling utama? hukum mana yang paling utama? 29 sampai 31 terus. Jawab Yesus. Ya. Hukum yang terutama ialah, Ya. dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, kita semua adalah Israel rohani. Israel rohani. Amen. Kalau memang kita merasa Israel rohani, dengarlah baik-baik. Dengarlah baik-baik. Puji Tuhan. Terus? Tuhan Allah kita, Ya. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Tidak dua. Esa. Terus? Kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan dengan segenap akal budimu, Iya. Terus? dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Allah itu Esa, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Terus? Dan hukum yang kedua Ya. ialah, Terus? kasihilah sesamamu Terus? manusia Ya. seperti dirimu sendiri. Ya. Tiada hukum lain yang lebih utama Ya. daripada kedua hukum Puji ini. Tuhan. Selanjutnya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Inilah hukum yang lebih utama. Tidak ada lagi hukum yang lebih utama dari kedua hukum ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lah, sekarang 32 sampai 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Ya. tepat sekali guru, Ya. benar katamu itu, Ya. bahwa dia Esa, Ya. dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, Iya. dan dengan segenap pengertian, Iya. dan dengan segenap kekuatan, Terus? dan juga mengasihi sesama manusia seperti Iya. diri sendiri, Iya. adalah jauh lebih utama Iya. daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Tuhan dan sesama lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Berarti, saudaraku, mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan, namun tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, serta tidak mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tidak ada artinya kita mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Biarpun kita jungkir balik sampai berdarah-darah, tidak ada di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, tidak ada artinya. Jikalau kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, tidak ada artinya kalau kita tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, inilah ukuran kelayakan kita untuk melayani Tuhan. Ini standar kita untuk melayani Tuhan. Maka saudara jangan ambisi untuk melayani Tuhan. Kalau memang belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama sesuai dengan ukuran firman, bukan ukuran saya. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Tidak ada artinya sampai jungkir balik, sampai larut malam, sampai apapun yang kita perbuat. Kalau kita tidak mampu mengasihi Tuhan dan sesama, korban-korban persembahan yang semacam itu tidak ada artinya. Terkhusus yang melayani Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat korban bakaran itu berarti mempersembahkan potongan daging di atas mezbah korban bakaran sampai pagi. Berarti sampai hangus. Berarti kalau kita, biarpun kita menghanguskan diri di tengah ibadah dan pelayanan, kalau kita tidak mampu mengasihi Tuhan dan sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak ada artinya. Sementara korban sembelihan itu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Sekalipun itu kita alami kalau tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan tidak mampu mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak ada artinya korban sembelihan. Biar jiwa hancur, hati patah dan remuk, tidak ada artinya. Ini perlu untuk diperhatikan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ya. Dan ia berkata kepadanya, Terus? engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita betul-betul di tengah ibadah dan pelayanan ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, maka Tuhan akan melihat pelayanan kita dengan pelayanan yang begitu bijaksana. Selain bijaksana di tengah ibadah dan pelayanan, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Siapa merindu untuk masuk dalam kerajaan surga? Ayo belajarlah dewasa, jangan kerdil rohani. Jangan berpikir pendek. Kalau memang saudara ingin berada dalam kerajaan surga, jangan berpikir pendek. Pandang jauh ke depan. Memandang jauh ke depan itu berarti memandang yang tak kelihatan, memperhatikan yang tak kelihatan. Itulah kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibu Girsang mau dewasa rohani? Dewasalah, menangis nanti di kaki Tuhan. Kita semua menangis di kaki Tuhan. Supaya semua perkataan, supaya semua perbuatan kita, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Itu perbuatan bijaksana. Dan kehidupan yang bijaksana sudah dekat dengan surga. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Kidung Agung 8 ayat 10. Kidung Agung 8 ayat yang ke-10. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku adalah suatu tembok. Aku adalah suatu tembok. Terus? Dan buah dadaku bagaikan menara. Ya. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Puji Tuhan. Di sini dikatakan buah dadaku bagaikan menara. Puji Tuhan, buah dadaku, mempelai perempuan berkata, buah dadaku bagaikan menara. Artinya, firman Allah mendorong kita untuk sampai mengasihi Tuhan dan sesama. Wujudnya ialah doa penyembahan bagaikan asap dupa kemenyan yang naik tinggi bagaikan menara sampai kepada Allah yang sekarang ini berada di tempat yang maha tinggi, di sebelah kanan Allah Bapa yang maha tinggi.
Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu, saudaraku, mendorong kehidupan rohani kita untuk dibawa sampai kepada doa penyembahan. Tempat yang tinggi, bagaikan asap dupa kemenyan yang naik membumbung tinggi, bagaikan menara yang tinggi, menjangkau keberadaan Yesus anak Allah yang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan tadi, baik anak yang menyusui aman bersama dengan ular tedung, baik anak yang sudah dilepas sapi aman bersama dengan ular beludak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kemudian gereja yang sudah mencapai kedewasaan penuh juga digambarkan seperti tembok. Juga digambarkan seperti tembok. Fungsi tembok menjaga, memagari, melindungi kerohanian dari gereja yang masih kanak-kanak. Jadi gereja yang dewasa secara rohani akan menjadi tembok bagi gereja yang masih kanak-kanak. Dia bisa melindungi, bisa memagari, bisa mengayomi. Puji Tuhan, karena sasaran daripada perjalanan rohani kita adalah di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Gereja yang dewasa rohani tidak egois. Dia sangat memperhatikan kerohanian yang masih kerohanian adik rohani atau kerohanian yang masih muda. Sangat diperhatikan. Itu sebabnya kalau dia memang gereja yang sudah dewasa, maka di sini ayat 8 baca sampai 9. Kami mempunyai seorang adik perempuan. Iya, ini perkataan mempelai perempuan. Terus Yang belum mempunyai buah. nah, belum dewasa. Terus Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami? Terus pada hari ia dipinang. pesta nikah anak domba. Terus Bila ia tembok, Iya. akan kami dirikan atap perak di Iya. atasnya. Terus Bila ia pintu, Iya. akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. puji Tuhan. Jadi saudaraku, gereja yang sudah mencapai kedewasaan penuh, dia sangat memperhatikan kerohanian yang masih gereja yang belum dewasa, atau bahkan disebut kanak-kanak rohani. Puji Tuhan, ada suatu tanggung jawab yang ditunjukkan di hadapan Tuhan sesuai dengan pernyataannya di sini. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Atap perak. Puji Tuhan, akan kami dirikan atap perak. Perak ini menunjuk kepada ketebusan. Berbicara tentang ketebusan. Puji Tuhan. Kemudian bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Kita temukan palang-palang di dalam pada papan jenang, sisi utara dan selatan, juga bagian barat daripada bait suci Allah. Coba. Nah, ini. Puji Tuhan, itu gambaran daripada kasih Allah, kasih mempelai. Amin saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dipalang dengan kayu aras. Itu kasih mempelai. Diperhatikan. Karena kerohanian yang belum dewasa diperhatikan. Puji Tuhan. Kalau saudara memang betul-betul dewasa secara rohani, perhatikan kerohanian yang masih kanak-kanak. Jangan ajak dia dalam berbuat dosa yang tidak baik. Amin saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya, di sini dikatakan, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Perak itu menuju ketebusan. Sampai betul-betul mengalami penebusan. Kemudian, bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Betul-betul diajar untuk mengalami kasih mempelai. Mari kita memberi contoh yang baik kepada mereka yang belum dewasa rohani. Supaya mereka juga mengalami penebusan dan juga mengalami kasih mempelai.
Apa kasih mempelai? Kasih yang mempersatukan. Amin, saudaraku. Itu palang kasih mempelai, kasih yang mempersatukan antara papan-papan jenang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, jadi saudara, itulah tentang tadi tidak dikejutkan oleh binatang buas. Amin, saudaraku. Kemudian tentang tanpa dikejutkan oleh pedang. Tentang tanpa dikejutkan oleh pedang. Yesaya pasal 2. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Terus? Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Terus? Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja. Pedang menjadi mata baja. Terus? Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Terus? Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Ya, tidak ada lagi pertikaian peperangan. Terus? Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Puji Tuhan. Tanda adanya damai sejahtera, bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan tidak ada lagi peperangan dan pertikaian perselisihan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab alat senjata perang yang mereka gunakan misalnya seperti strip pertama, pedangnya berubah menjadi mata baja. Ya, sebab alat senjata perang misalnya seperti strip pertama, pedangnya berubah menjadi mata baja. Amin. Pedang berubah menjadi mata baja. Strip yang kedua, tombak berubah menjadi pisau pemangkas. Tombak berubah menjadi pisau pemangkas. Singkatnya, perang berubah menjadi damai sejahtera di atas gunung Tuhan. Amin, saudaraku. Singkatnya, perang, perselisihan, pertikaian berubah menjadi damai sejahtera di negeri dimanapun kita berada. Saat ini kita berada di negerinya Tuhan, di atas gunung Tuhan, Gunung Sion. Di situ tidak boleh ada peperangan lagi. Maka senjata perang berubah. Pedang berubah menjadi mata baja, tombak berubah menjadi pisau pemangkas. Singkatnya, perang berubah menjadi damai sejahtera. Sebagai gambarannya, strip pertama, pedang menjadi mata baja. Strip yang kedua, tombak menjadi pisau pemangkas. Fungsi dari mata baja ialah, sekarang mari kita lihat fungsi dari kedua tersebut, kedua hal yang sudah berubah tadi tersebut. Puji Tuhan. Fungsi dari kedua hal tersebut, pedang tadi menjadi mata baja, tombak menjadi pisau pemangkas. Mari kita lihat fungsi mata baja dan fungsi pisau pemangkas. Dimulai dari fungsi dari mata baja ialah berguna untuk membajak, mencangkul, membajak, sehingga tanah kering dan tanah berbatu-batu berubah menjadi tanah yang baik. Amin, saudaraku. Nah, inilah fungsi daripada mata baja. Puji Tuhan, berguna untuk membajak sehingga tanah kering, tanah berbatu-batu berubah menjadi tanah yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tentu merindukan supaya kita memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang membajak hati kita. Kehidupan rohani yang kering-kering sedang dibajak. Kehidupan rohani yang keras hati, tanah yang berbatu-batu sedang dibajak oleh firman Tuhan Allah yang diurapi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, kita lihat dulu Matius 13 ayat 8. Matius 13 ayat 8 dan 23. Matius 13 ayat 8 dan 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Ya. lalu berbuah. Ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik, tanah yang subur, tidak kering-kering, tidak berbatu-batu, tidak ada lagi semak duri, terus
ialah orang yang mendengar firman itu dan Iya. mengerti. Iya. Dan karena itu ia berbuah. Iya. Ada yang 100 kali lipat, ada Iya. yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Lihat tanah yang baik. Apabila tanah yang baik digambarkan seperti orang yang mendengar firman sampai mengerti. Mendengar firman dan mengerti. Dan mengerti. Puji Tuhan. Mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengerti untuk mengasihi Tuhan. Mengerti untuk mengasihi sesama. Mengerti untuk membawa korban dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Itu orang yang mendengar dan mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai sudah dengar firman dan firman itu diperdengarkan, lalu diuraikan, dijabarkan dengan gamblang. Tapi juga tidak mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sama-sama saja dengan batu tanah yang kering, tanah berbatu-batu. Atau sama dengan semak duri, tanah yang ditumbuhi semak duri. Atau tanah di pinggir jalan. Tetapi tanah yang baik digambarkan seperti orang yang mendengar firman dan mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengerti menyukakan hati Tuhan lewat korban dan persembahan di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam segala perkara. Mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena firman itu sudah diperdengarkan dengan gamblang, diuraikan dengan benar. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Sampai kita mengerti. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai sudah diperdengarkan firman diperdengarkan, diuraikan. Dan hanya tetapi tidak mengerti menyenangkan hati Tuhan. Kan sudah terlalu bob. Saya tidak tahu digambarkan seperti apa lagi. Tetapi tanah yang baik, tanah yang subur, yang sudah digemburkan oleh mata baca, itu ada digambarkan seperti orang yang mendengar firman sampai mengerti. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Akhirnya tanah itu ia berbuah. Strip pertama 100 kali lipat. Ini berbicara tentang kerajaan surga kalau dikaitkan dengan Matius 19. Amin. Kemudian 60 kali lipat. 60 kali lipat. Puji Tuhan. Kemudian 30 kali lipat. Puji Tuhan. Yesus mengawali pelayanannya pada saat usia 30 tahun. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Babak baru setelah lahir baru. Jadi setelah dibaptis barulah Yesus melayani. Itu tepat pada usia 30 tahun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sekarang fungsi dari pisau pangkas. Pisau pemangkas untuk memotong segala rumput. Untuk memotong segala tumbuhan yang tidak berarti, antara lain 1 rumput duri, 2 jerami, 3 ilalang. Antara lain rumput duri, kemudian jerami, kemudian yang ketiga ilalang. Pendeknya sesuatu yang tidak baik harus dipangkas habis. Antara lain strip pertama rumput duri. Rumput duri, gambaran dari kehidupan yang suka menyakiti dan menusuk dengan tajam. Inilah orang yang malas. Ini menunjuk kepada orang dunia dan orang malas. Jadi orang malas itu digambarkan seperti onak duri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan itu juga merupakan tabiat dari orang dunia. Jadi kalau kita menyakiti sesama, menusuk dengan tajam, tidak ada bedanya dengan orang malas. Tidak ada bedanya dengan manusia dunia di luaran sana. Sementara firman sudah diperdengarkan. Itulah semak duri, rumput duri. Dapat dipahami, saudaraku. Kemudian jerami. Jerami menuju kehidupan yang tidak diisi oleh firman Allah. Sama dengan kosong.
hatinya kosong dengan firman, hatinya kosong tanpa firman. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, selayaknya lah kita menghargai firman Allah yang diperdengarkan, yang disampaikan dalam penguraian yang benar dan baik, dalam tuntunan Roh Kudus. Dan selekasnya hati ini diisi oleh firman yang diperdengarkan itu. Kalau kosong, itu berbahaya sekali. Sama seperti jerami. Setelah dituai, misalnya padi atau jelai, nah, tinggal kering-kering saja, tinggal batangnya saja. Itu yang disebut jerami. Kosong, kering-kering rohani. Kering-kering rohani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kalau hari ini kita mengalami kekeringan rohani, sekarang secepatnya kita datang di kaki salib Tuhan, tersungkur di ujung kaki salib Tuhan, kita menangis. Barangkali dengan segala hati yang hancur, supaya kerohanian ini tidak lagi kering-kering. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ilalang, itu menunjuk, ilalang sama dengan berdaun hijau tapi tidak berbuah. Ilalang sama dengan berdaun hijau tetapi tidak berbuah. Sama dengan melayani tetapi tidak dengar-dengaran. Ini menunjuk kepada orang yang melayani Tuhan tetapi tidak dengar-dengaran. Hanya berdaun hijau saja, tapi tidak berbuah. Sama dengan melayani tetapi tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan. Nah, rumput liar semacam ini harus dipangkas. Amin, saudaraku. Maka di atas gunung Tuhan kita tidak lagi mengalami kekejutan, karena di atas gunung Tuhan ada damai sejahtera. Tidak ada lagi perang yang mengejutkan. Sebab alat perang seperti tombak sudah berubah menjadi alat pemangkas. Memangkas 3 perkara tadi. Mulai daripada rumput duri, jerami, dan ilalang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini. Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Tidak ada lagi kekejutan oleh binatang buas. Amin. Tidak dikejutkan lagi oleh pedang. Sebab di atas gunung Tuhan ada damai sejahtera. Dan Tuhan tidak menghendaki kekacauan karena sesuatu yang tidak suci, yang tidak baik, yang tidak benar. Puji Tuhan. Kalau mungkin kehidupan kita ini dahulu seperti binatang buas, malam ini menangislah. Kalau mungkin dahulu kita selalu menimbulkan perpecahan dan pertikaian, malam ini menangislah, menyesallah. Dan kiranya dari penyembahan malam ini, penyesalan itu kekal sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjadi tanah yang subur berbuah 160-30 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.